وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah memberikan selalu kesehatan lahir dan batin kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, Surah Al-Maidah ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وحسبوا ألا تكون فتنة. Kita putus pendek-pendek. وحسبوا ألا تكون فتنة. وحسبوا ألا تكون فتنة. وحسبوا ألا تكون فتنة. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. وعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. وآمنوا وصموا ثم تاب الله عليهم. ثم عموا وصموا كثير منهم. ثم عموا وصموا كثير منهم. ثم عموا وصموا كثير
منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون. Alhamdulillah, kita udah membaca ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 71. Mudah-mudahan pada setiap huruf yang kita baca Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan yang diberikan tadi akan dilipatkan 10 kali oleh Allah pada setiap hurufnya. Luar biasa. Sehubungan dengan bacaan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sederhana aja itu tajwidnya ya. Yang pertama, di situ ada mad yang panjang, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu ciri utamanya adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain perkataan. Wahasibu. Nah, di situ ada bu, itu ada mad tabi'i bertemu sama hamzah di kata yang lain. Nah, maka dia hukumnya apa? Hukumnya harus dipanjangkan 5 harokat. Ada yang mengatakan 4 harokatnya. Jadi meskipun tidak ada tandanya, tidak kan ada itu yang tidak pakai tanda panjang kayak gitu kan. Bahkan ada yang tidak memakai harokat, maka dia tetap harus dibaca panjang karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Makhrijul hurufnya juga hati-hati. Wa hasibu ya, haknya harus berbeda sama ha. Jangan wahasibu tapi wahasibu. Ha, hi, bedakan sama ha, hi ya. Wahasibu jangan, tapi wahasibu. Nah, kemudian ada lagi, kalau di antara kita itu lemah di dalam huruf ain. Huruf ain ini adalah bukan vokal kita, sehingga banyak di antara kita merasa kesusahan. Ada yang ain itu ada dibaca dengan a jadi a. Fa'amu, bukan fa'amu tapi fa'amu, fa'amu, fa'amu. Nah, ada juga huruf ain itu yang susah membacanya sehingga berubah menjadi ng, berubah menjadi eng. Bukan fa'amu jadi fa'ngamu, fa'ngamu jadi begitu. Nah, ini susah baca huruf ini karena memang bukan vokal kita. Nanti disela saja ya kalau ada yang mau tanyakan sehubungan dengan bacaan. Baik, kita artikan satu-satu per kata. Mudah-mudahan dengan mengartikan ini kita menjadi lebih dekat lagi dengan ayat ini, dengan ayat yang mulia ini. Wahasibu, apa artinya? Dan mereka mengira. Dan mereka mengira. Mereka menyangka Allah bahwa tidak. Bahwasannya tidak takuna akan terjadi. Akan terjadi. Fitnatun, bencana apapun. Bencana. iya, bencana boleh. Fitnah itu
sebetulnya gangguan artinya. Kita ingat ayat yang lalu bahwa Bani Israel ini apabila diutus kepada mereka para nabi, maka apa perbuatan mereka? Kalau para nabi itu menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah dan tidak sesuai dengan pendapat mereka, maka para nabi itu didustakan. Para nabi itu didustakan, atau kalau tidak dibunuh. Maka para nabi itu dibunuh, sebagaimana pernah terjadi pembunuhan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya oleh Bani Israel. Ya begitu perlakuan mereka kepada para Rasul Allah. Kalau tidak didustakan berarti dibunuh. Kalau tidak dibunuh ya berarti didustakan. Gitu aja itu kelakuan Bani Israel terhadap para Nabi Allah. Luar biasa makarnya Bani Israel ini kepada Tuhannya. Jangankan kepada manusia, kepada Tuhannya saja sangat membangkang dan sangat berani. Para Nabi Allah dibunuh atau kalau tidak ya didustakan. Mereka menyangka perbuatan mereka itu dengan membunuh para Nabi Allah itu atau mendustakan Nabi Allah itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya gak akan terjadi apa-apa. Itu menurut mereka. Mereka menyangka tidak akan terjadi apa-apa karena mereka telah melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Menyangka, mengira atau yakin tidak akan terjadi apa-apa karena perbuatan mereka yang membunuh para nabi. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa kok mereka yakin seperti itu? Karena mereka meyakini bahwa mereka itu adalah para kekasih Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Itu keyakinan mereka. Makanya meskipun mereka berbuat jahat, mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Mereka tidak akan dihukum oleh Allah akibat perbuatan maksiat mereka. Itu persangkaan mereka. Sebagaimana juga di dalam surah Al-Baqarah ada wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, oh kami meskipun berbuat jahat, kami tidak akan disentuh oleh api neraka ya kecuali hanya sebentar saja. Itulah kenapa mereka, salah satu sebab mereka meremehkan dosa-dosa, meremehkan perbuatan-perbuatan jahat. Sehingga mereka gampang saja berbuat jahat, mereka gampang sekali melakukan pelanggaran dan pembangkangan. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa mereka itu adalah para kekasih Allah. Yang tidak keistimewaan yang diberikan kepada mereka tidak diberikan kepada orang lain. Sebagaimana apa? Dahulu mereka pernah menyaksikan Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun yang kejam. Mereka diselamatkan oleh Allah. Mereka yakin, oh kalau begitu kita ini adalah para kekasih Allah. Kemudian ketika mereka lapar dalam pengembaraan atau dalam kebingungan di padang Tih, mereka diberi makan langsung dari langit oleh Allah berupa manna dan salwa. Tidak usah bekerja, tidak usah mencari. Makanan itu datang sendiri. Tidak usah bersusah payah. Nah ini keyakinan mereka. Kenapa mereka gemar berbuat jahat? Salah satunya ini. Dahulu pernah saya jelaskan juga mengapa seseorang itu gemar melakukan ketidakbaikan. Nah, ternyata perbuatan yang tidak baik
kebiasaan yang tidak baik bisa menurun secara genetika. Oleh karena itu kenapa turunan-turunan dari mereka Bani Israel ini perilakunya jahat-jahat, perilakunya selalu makar dan membangkang kepada kebenaran. Dia selalu mendengki kebenaran dan selalu membuat propaganda, selalu membuat propaganda jahat terhadap para pelaku kebenaran. Karena memang tidak senang dengan orang yang berbuat baik. Kita lanjutkan. Fa'amu, karena itu mereka menjadi buta. iya. Maka mereka menjadi buta. Wasommu, Tuli. iya, dan mereka menjadi tuli. Maka mereka menjadi buta dan mereka menjadi tuli. Nah, yang mereka sangkakan tidak akan terjadi apa-apa karena perbuatan mereka telah membunuh para nabi Allah. Ternyata sebaliknya. Perbuatan maksiat mereka, pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya ternyata mendatangkan sesuatu yang luar biasa, mendatangkan suatu bencana yang luar biasa kepada diri mereka. Apa itu? Maka mereka menjadi buta dan mereka menjadi tuli. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan buta secara fisik, tapi buta secara batin. Nah, mereka tidak akan bisa lagi melihat hidayah. Mereka tidak akan bisa lagi menyaksikan sesuatu yang benar. Ya, meskipun mereka diingatkan akan kesalahan mereka, mereka tidak merasa salah, karena mereka memang memandang mereka sudah buta, tidak lagi bisa melihat kebenaran, tidak lagi bisa melihat kebaikan. Mereka menjadi tuli. Artinya apa? Mereka tidak mempan lagi diingatkan. Mau diingatkan model apapun, mereka tetap saja tuli terhadap kebenaran. Nah, kenapa kok bisa menjadi seperti ini ya? Karena perbuatan mereka sendiri. Summa, kemudian taballahu, Allah menerima tobat Allah menerima tobat alaihim, atas mereka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Ya, pada waktu itu sebelum kedatangan Rasulullah, mereka menjadi bangsa yang tertindas, bangsa yang terjajah oleh bangsa Babilonia, sehingga apa? Mereka tertindas, dan anak-anak dan perempuan mereka menjadi tawanan, dan mereka dikuasai oleh bangsa lain, tidak punya wibawa apa-apa. Nah, singkat cerita, mereka kemudian bertaubat kepada Allah, menyesal, maka Allah mengembalikan kejayaan mereka dengan dipimpin oleh seorang raja Persia pada waktu itu. Ternyata kemudian berubah lagi. Ternyata tidak beneran taubatnya. Summa'amu, lalu mereka buta lagi. Maka mereka menjadi buta lagi. Wasommu, dan mereka menjadi tuli lagi. Buta lagi, tuli lagi. Katsirum minhum, banyak di antara mereka. Kebanyakan di antara mereka. Ya. Kemudian kebanyakan di antara mereka menjadi buta lagi dan tuli lagi. Ya, kebanyakan di antara mereka ini menunjukkan bahwa
ada, bahwa ada sedikit di antara mereka, sangat sedikit di antara mereka yang masih berbuat baik, beriman dan beramal soleh. Kalau pada masa Rasulullah ya mereka ya masuk kepada agama Islam. Ya. Ternyata ada memang di antara mereka yang tetap berbuat kebaikan, tapi sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Sehingga apa? Warna dari Bani Israel ini adalah warna kejahatan. Karena apa? Dominan sekali di antara mereka, kebanyakan mereka adalah buta dan tuli. Buta dan tuli terhadap kebenaran. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat bima ya'malun, Apa yang dikerjakan. dengan apa yang mereka lakukan. Allah maha melihat dengan segala apa yang mereka kerjakan. Ayat ini Allah maha melihat apapun yang mereka lakukan. Bermakna apa? Bermakna bahwa Allah pasti akan melakukan pembalasan terhadap setiap perbuatan mereka, setiap makar mereka, setiap propaganda mereka. Ya, Allah pasti akan melakukan pembalasan. Nah, ini ayat ini maksud dari wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha melihat terhadap apa saja yang mereka lakukan. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, begitulah kira-kira gambaran singkat dari surah Al-Maidah ayat 71 ini. Sebelum kita bacakan tafsirnya dari kitab tafsir, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu an la takuna fitnatun. Wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Baik. Itulah surah Al-Maidah ayat 71. Kita lanjutkan dengan membaca keterangan di dalam kitab tafsir Al-Munir. Ayat ini kita bagi menjadi 4 bagian sebagaimana kita baca tadi. Bagian yang pertama adalah wahasibu alla takuna fitnah, dan mereka menyangka bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh para nabi Allah. Apa yang maksudnya? Apa maksud dari bagian yang pertama ini adalah yaitu mereka mengira bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan tidak akan mendatangkan akibat buruk bagi diri mereka. Tidak akan ada ujian dan bencana apapun yang akan menimpa mereka
sebagai akibat dari ulah yang mereka lakukan. Pandangan ini atau keyakinan ini atau pendapat ini dilatar belakangi oleh klaim bahwa mereka adalah putra-putra Allah, anak-anak Allah, dan kekasih-kekasih Allah. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya. Kita langsung lanjutkan ke bagian yang kedua. Fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim. Maka mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Apa maksudnya ini? Menurut keterangan di dalam tafsir Al-Munir, maksudnya adalah namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka tadi kan mengira tidak akan terjadi apa-apa karena mereka telah mendustakan para nabi Allah atau membunuh para nabi Allah. Itu perlakuan mereka ketika menerima keterangan, menerima peringatan dari nabi-nabi Allah, dari rasul-rasul Allah. Kalau peringatan itu tidak sesuai dengan pendapat mereka, maka peringatan dari Rasul Allah itu dua saja pilihannya. Yang pertama adalah didustakan. Kalau tidak didustakan, maka para nabi Allah itu dibunuh. Kalau tidak dibunuh, ya didustakan. Itu aja. Nah, perilaku Bani Israel terhadap Nabi Allah. Mereka menyangka tidak akan terjadi apa-apa, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Perbuatan buruk yang mereka lakukan mengakibatkan konsekuensi buruk yang menimpa mereka sendiri. Mereka menjadi buta dan tuli dari kebenaran. Mereka tidak mampu lagi merenungi ayat-ayat Allah, sehingga mereka tidak lagi bisa mendengar dan menangkap hal-hal yang baik. Luar biasa ini bencana ini. Bencana yang luar biasa bagi manusia kalau sudah tertutup dari hidayah. Pada waktu itu mereka menjadi bangsa yang tertindas. Nah ini akibat buruk lainnya yang mereka persangkakan tidak akan terjadi apa-apa. Pada waktu itu mereka menjadi bangsa yang tertindas di bawah kekuasaan bangsa Babilonia. Masjidil Aqsa dibakar, harta benda mereka dirampas, anak-anak dan kaum perempuan mereka ditawan. Kemudian Allah ampuni dan menerima taubat mereka ketika mereka bertaubat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan, dan mereka tidak lagi berbuat kerusakan. Maka Allah ampuni meskipun mereka telah membunuh para nabi. Allah tetap Maha Pengampun asalkan mereka mau bertaubat. Kemudian Allah pun mengembalikan kerajaan mereka, kejayaan mereka di bawah pimpinan seorang raja Persia, menjadikan Baitul Maqdis kembali bangkit melakukan pembangunan. Mereka yang ditawan pun dikembalikan ke kampung halaman mereka. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga. Summa amu wa sammu katsirun minhum. Lalu banyak di antara mereka menjadi buta lagi dan menjadi tuli lagi.
Maksudnya apa? Adalah mereka menjadi buta lagi dan menjadi tuli lagi setelah mereka melakukan pertaubatan. Jadi taubatnya tidak sungguh-sungguh. Ketika mereka meminta agar bisa melihat Allah secara langsung dan kasat mata. Ini pembangkangan mereka yang selanjutnya. Mereka meminta supaya bisa melihat Allah secara langsung dan dengan kasat mata. Mereka tidak akan beriman, tidak akan percaya kepada Allah kecuali bisa melihat Allah secara langsung. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sebelum kami melihat Allah secara nyata. Luar biasa ini pembangkangannya. Melakukan pembunuhan terhadap para nabi-nabi Allah seperti kasus pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan tidak hanya itu, mereka juga berusaha membunuh Nabi Isa putra Maryam untuk dibunuh. Maka itu terkenallah peristiwa salib itu. Dan tidak hanya itu juga, bahkan mereka pun pada masa Nabi Muhammad berusaha membunuh Rasulullah dengan rencana menjatuhkan batu yang sangat besar dari lantai 2, mau dijatuhkan ke kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah melindungi Rasulullah dengan menyuruh beliau pergi. Selalu membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mereka menjadi buta lagi dan tuli lagi. Allah pun kembali menjadikan mereka sebagai bangsa yang tertindas di bawah bangsa Persia, kemudian di bawah bangsa Romawi. Setelah Persia ditaklukkan oleh Romawi, mereka menjadi bangsa yang tertindas di bawah kekuasaan bangsa Romawi yang memusnahkan kerajaan mereka dan merampas kemerdekaan mereka. Hingga tibalah masa Rasulullah yang melakukan perang dengan bangsa Rum. Kasirum minhum, kebanyakan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit dari mereka yang tetap beriman dan beramal soleh. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Kita langsung lanjutkan dengan bagian yang terakhir. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat segala apa yang mereka lakukan. Bermakna bahwa Allah Maha melihat dan selalu mengawasi mereka. Dia Maha mengetahui siapa yang berhak dan pantas diberikan hidayah atau yang pantas dia sesatkan. Dia Maha mengetahui segala tipu daya mereka dan tipu muslihat mereka. Dia tahu semua konspirasi jahat mereka dan semua rencana jahat dan licik mereka, baik kepada Rasulullah sebagai penutup para nabi Allah ataupun kepada kaum muslimin pengikut setia Rasulullah. Bermakna juga bahwa dia akan membalas segala tipu daya dan tipu muslihat mereka yang jahat. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir dengan konspirasi mereka. Selama kita yakin kepada Allah, Allah pasti melindungi
kita semuanya. Allah pasti membalas semua tipu daya yang mereka lakukan. Begitulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 71. Saya bawakan satu tafsir saja, yaitu dari tafsir Al-Munir, karena di tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari kurang begitu lugas penjelasannya. Baik, langsung kita lanjutkan dengan ibrah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, dari surah Al-Maidah ayat 71 ini. Saya mencatatnya ada 5 pelajaran. Yang pertama, terlalu percaya diri dengan persangkaan kedudukan mulia akan menyebabkan seseorang meremehkan perbuatan dosa, bahkan seseorang itu akan menganggap remeh terhadap siksaan-siksaan Allah. Nah, saya ulangi. Pelajaran yang pertama, terlalu percaya diri atau bangga dengan persangkaan kedudukan yang mulia di sisi Allah atau kedudukan yang mulia di hadapan manusia, ya, akan menjadikan seseorang meremehkan perbuatan-perbuatan dosa dan akan menganggap remeh siksaan-siksaan Allah atau balasan Allah. Bahkan di waktu-waktu lalu kita kan sering mendengar kan, ada di antara warga kita ini, warga negara Indonesia yang tercinta ini, itu meremehkan neraka, meremehkan siksa neraka. Luar biasa ya, karena mungkin banyak temannya, nanti temannya akan membelanya. Atau mungkin kalau dia punya banyak teman, nanti saya di neraka mau ngumpul sama teman-teman saya akan rujaan di sana. Jadi diremehkan, tidak atau apa, meremehkan siksaan Allah karena dia menganggap banyak yang akan mendukungnya. Banyak yang akan mendukungnya. Kalau Bani Israel, dia pede kalau dia itu kedudukannya mulia di sisi Allah. Di sisi Tuhannya dia kedudukannya mulia, mempunyai kedudukan yang mulia. Itu persangkaan mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa mereka adalah putra-putra Allah dan para kekasih Allah. Sehingga mereka tidak akan disiksa meskipun mereka berbuat tidak baik. Namun sebenarnya tidak begitu. Sebagaimana perkataan mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 80, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu gambaran dari orang-orang yang meremehkan siksa Allah. Ya kalau mau 1 hari di neraka, ya coba saja kalau berani. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Luar biasa. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Dan siksaan yang paling ringan di sana adalah bila kita menginjakkan kaki di neraka, maka otak kita akan mendidih. Itu siksaan yang paling ringan ya. Atau seperti yang saya jelaskan pada waktu yang lalu, siksa di neraka yang ringan adalah saufa nuslihim naron ya, atau mereka akan dijadikan teh celup. Nah, setiap mereka dicelupkan ke dalam api neraka, maka kulit mereka akan menjadi hangus dan kemudian menjadi baru, diganti sama yang baru lagi, dicelupkan lagi, begitu seterusnya. Tidak pernah mendapatkan rasa nikmat ya. Mereka akan selalu melakukan teriakan dan jeritan di sana untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh terlalu pede dengan
kedudukan yang mulia. Karena apa? Karena akan menyebabkan seseorang meremehkan dosa-dosa, bahkan akan meremehkan siksaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat meremehkan kebenaran dan siksa Allah atau perbuatan maksiat dan lainnya akan menyebabkan seseorang menjadi buta dan tuli dari kebenaran. Nah, ini akibat yang kedua. Meremehkan kebenaran, meremehkan simbol-simbol kebaikan, menghina Allah dan Rasulullah, atau menghina Al-Quran, menghina ibadah ini, atau meremehkan siksa Allah, atau meremehkan berbuat maksiat juga, akan menyebabkan seseorang itu menjadi buta dan tuli dari kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 57, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Nah, tidak ada yang lebih zalim lagi daripada orang ini. Dia diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Tapi dia berpaling dari peringatan itu dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ini kata-kata peremehan. Ya, dia berpaling dari peringatan itu dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutup atas hati mereka, sehingga mereka tidak akan pernah memahaminya. Ya, kenapa kalau kita mengingatkan seseorang kok tetap saja membangkang, tetap saja ngeyel misalnya? Nah, ini sebabnya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Allah telah menutup hatinya sehingga dia apa? Menjadi buta, tidak bisa lagi melihat kebaikan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak seperti ini. Kita kalau diingatkan, diam dan dengarkan. Ya, diamlah dan dengarkanlah, karena nasihat itu adalah merupakan obat bagi hati kita. Ya, jangan dieyel. Ya, kalau itu adalah peringatan yang baik. Ya, memang manusia itu kan siapa sih yang mau disalahkan? Semuanya mengaku benar. Bahkan semua di antara kita nggak ada yang mau disalahkan, nggak ada. Nah, tapi kita sebagai orang yang belajar berbuat baik, mau belajar patuh kepada kebaikan, kalau dinasehati sebaiknya diam dan dengarkanlah. Nah, karena itu adalah merupakan obat bagi hati kita. Baik kita sudah mengerti, sudah tahu, apalagi kalau belum tahu. Ya. Kita dengarkan, kita buka telinga kita buka hati kita untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Ya, dari siapa saja, selama itu adalah nasihat yang baik, kita dengarkan dan kita diam. Ya, diam dan dengarkanlah. Sering-seringlah mendengarkan nasihat dari orang lain. Ya, ya ini sebetulnya kita pagi ini juga mendengarkan nasihat nasihat dari orang lain, artinya nasihat dari para ulama kita yang soleh. Ya, karena saya membawakannya apa? Saya hanya membacakan nasihat-nasihat dari kitab-kitab terdahulu, dari ulama-ulama kita yang soleh. Kita dengarkan supaya hati kita ini tambah lembut, jadi tidak menutup terhadap kebaikan. Betapa tidak, karena sifat manusia ini yang tidak mau disalahkan, selalu maunya benar, ya. Sehingga itu akan menutup hati lama-lama, ya.
lama-lama akan menutup hati. Kita lihat juga tidak hanya pribadi-pribadi, bahkan golongan. Setiap golongan itu mengaku benar sendiri ya. Setiap golongan, setiap aliran masing-masing mengaku dia paling benar. Golongannya paling benar, golongannya paling suci ya. Semuanya begitu. Ya, kalau kita belajar jangan begitu. Ya, kita kalau dinasihatin sudah dengarkan dan diamkan. Meskipun kita sudah tahu, ya, meskipun kita sudah tahu. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya itu seperti ada sumbatannya. Kami letakkan di telinga mereka sumbatan, sehingga meskipun kita teriak-teriak mengatakan hal yang baik, tetap saja mereka tak akan mendengar. Ya, tetap saja mereka tak akan mendengar. Karena apa? Karena di telinganya itu waqra, wa fi adhanihim waqra. Di telinganya itu ada sumbatannya. Ya memang dia mendengar secara fisik, tetap mendengar, cuma mereka tidak bisa mendengar kebaikan. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Meskipun kamu berteriak-teriak memberikan peringatan kepada mereka, meskipun kamu menyeru mereka kepada hidayah, kepada petunjuk, mereka tetap saja tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Abadan. Tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Karena apa? Hati mereka telah tertutup, telinga mereka sudah tersumbat. Itu yang dimaksud dengan buta dan tuli tadi. Summun, bukmun, umyum fahum la yarji'un, di awal-awal surah Al-Baqarah ya. Atau dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka lakukan itu akan menjadi rona bagi hati mereka, akan menjadi noktah hitam. Setiap mereka berbuat tidak baik, setiap mereka berbuat maksiat, maka di hati mereka itu akan timbul bintik hitam. Berbuat maksiat lagi, akan timbul bintik hitam lagi, begitu seterusnya. Sehingga lama-lama kalau dia tidak bertaubat, bintik hitam itu atau tinta hitam itu lama-lama akan menggumpal dan mengeras, sehingga mau diberi senter atau diberi cahaya tetap tidak akan bisa menembus hatinya. Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan hati kita ini hati yang bersih, hati yang senantiasa menerima nasihat dan peringatan yang baik. Itu pelajaran yang kedua. Jadi jangan meremehkan kebenaran dan siksa Allah ataupun perbuatan yang maksiat. Karena apa? Karena akan menyebabkan hati kita itu menjadi buta dan tuli. Ya. Pelajaran yang ketiga adalah Allah selalu menerima taubat. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, bertaubatlah selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, bertaubatlah. Ya. Karena Allah selalu menerima taubat hambanya. Kurang apa lagi itu Bani Israel sudah membunuh para nabi. Ya. Tapi mereka tetap diterima taubatnya oleh Allah ketika mereka bertaubat. Ini pernah saya jelaskan dahulu ketika menjelaskan tafsir surah Al-Maidah ayat 65. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wahai anak Adam, ini ada sebuah hadis yang pernah saya baca dulu berulang-ulang ini dari hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi, statusnya hasan sahih. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan,
dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu setinggi langit, summastaghfartani, kemudian kamu datang dan minta ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, summalaqitani, kemudian engkau datang kepadaku, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Nah, ini motivasi bagi kita supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Apapun kesalahan yang kita lakukan, datanglah kepada Allah, minta ampun, niscaya Allah akan mengampuni selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah salah satu cara Allah mengampuni dosa manusia. Dulu juga pernah saya jelaskan bahwa Allah mengampuni dosa manusia dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara bertaubat, yang kedua dengan banyak berbuat baik, dan yang ketiga adalah Allah mengampuni dosa manusia dengan diberikan musibah, dengan diberikan ujian, dengan diberikan masalah, atau dengan diberikan cobaan. Dengan cara bertaubat, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak manusia itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahannya. Itu cara Allah mengampuni manusia apabila dia mau bertaubat. Yang kedua, Allah ampuni dosa manusia bila dia banyak berbuat baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan salah itu dengan perbuatan yang baik, maka niscaya dia akan menghapuskan kesalahan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, Allah ampuni dosa manusia itu dengan cara diberikan ujian atau diberikan masalah. Idza kasurat dzunubul abdi, bila seseorang hamba itu dosanya banyak, walam yakul lahu min amalin liyukaffiraha, dan dia tidak punya amal baik untuk menutupi dosa-dosanya, fabtalahu Allahu bil hazani liyukaffiraha, maka Allah akan berikan masalah, Allah akan berikan ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu 3 cara Allah ampuni dosa-dosa manusia. Dengan cara bertaubat, dengan cara banyak berbuat baik, atau dengan cara Allah memberikan ujian kepada kita semuanya. Termasuk ketika kita sakit, maka itu adalah tanda bahwa dosa-dosa kita akan berguguran selama kita menjalaninya dengan kesabaran. Itu catatannya. Jangan malah banyak sambat ketika sakit. Aduh, sudah berobat sana, berobat sini, tetap saja gak sembuh-sembuh. Ya. Tapi jalani dengan kesabaran. Yang keempat, itu tadi pelajaran yang ketiga ya. Allah selalu menerima taubat dan jangan berputus asa. Sebagaimana apa? Bani Israel tadi kan membunuh para nabi, tetap Allah ampuni dosa mereka. Nah, yang keempat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah tanda bagi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan bertaubat.
Ya, atau kalau dalam lagu apa? Katanya jangan kehilangan tongkat. Ya. Jangan jatuh 2 kali pada tempat yang sama. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Allah Maha Tahu terhadap segala bentuk tipu daya dan rencana jahat manusia. Nah, dalam hal ini adalah tipu daya dan rencana jahat orang-orang Yahudi. Nah, dan artinya apa? Dia menyebutkan bahwa dia Maha Tahu, artinya adalah bahwa dia yang akan melakukan pembalasan terhadap tipu daya dan rencana jahat mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat rencana jahat. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah lah yang sebaik-baik membuat tipu daya. Ya. Itu 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 71 ini. Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi kebaikan sehingga tiap hari kebaikan kita semakin bertambah dan semakin dekat kepada Allah. Dan diulang lagi, jangan kita ini menutup hati kita dari nasihat dan peringatan orang lain. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan hati kita akan menjadi buta dan tuli. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, saya kira cukup jelas ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.